Shalom. Ya, selamat memperingati Hari Dirgahayu Indonesia. Hari ini kita memperingati lagi tentang kemerdekaan bangsa kita. Saya mengingat Galatia 5 ayat 14, Galatia pasal 5 14 berkata bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi saya percaya bahwa kebebasan kemerdekaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Jadi peristiwa kemerdekaan, peristiwa pembebasan itu adalah sebuah rencana Tuhan yang besar. Sebab dia berkata, Paulus berkata, Galatia 5:14, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi kita harus mengerti bahwa kemerdekaan yang dimaksud oleh Paulus itu sesungguhnya kemerdekaan yang seperti apa. Dan saya percaya bahwa ketika Paulus bicara tentang kebebasan, Paulus bicara tentang kemerdekaan, paling tidak pola utamanya ada pada peristiwa bangsa Israel yang dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir. Anda lihat bahwa ketika orang Israel ada di tanah Mesir, kita tahu bahwa orang Israel diperbudak dalam sebuah pekerjaan yang keras, pekerjaan yang berat. Mereka diperbudak dalam kekejaman, mereka diperbudak dalam kekerasan, mereka diperbudak dalam kejahatan. Dan saya percaya bahwa sampai detik hari ini pun bahwa memang ada sebuah sistem di mana manusia itu hidup di tengah-tengah dunia yang keras, hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, hidup di tengah-tengah dunia yang egois, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipuan. Dan tanpa sadar, kalau kita tinggal dalam sebuah sistem yang seperti itu, maka kita dipaksa untuk berlaku seperti sistem itu. Maksud saya begini, seringkali ada banyak orang lupa bahwa orang buat dosa bukan karena dia tidak tahu apa yang benar. Seringkali banyak orang buat dosa karena dia ada pada sistem yang salah. Seringkali seseorang buat dosa bukan karena dia nggak tahu apa yang benar, bukan. Tetapi seseorang itu berbuat dosa karena memang sistem di mana dia hidup menuntut dia untuk tetap tinggal dalam sesuatu yang salah. Pernah dengar orang bilang begini, wah hari ini kalau mau bisnis nggak tipu-tipu ya, nggak kaya-kaya. Pernah dengar kalimat itu? Artinya kan kalimat itu muncul dalam sebuah pemikiran bahwa di tengah-tengah sistem yang penuh dengan tipu-menipu, ya kamu harus juga tipu-menipu. Sebab kalau kamu nggak tipu-menipu, maka kamu nggak akan dapat apa-apa. Pernah dengar kalimat begini, laki-laki kalau nggak selingkuh ya bukan laki-laki namanya. Pernah dengar kalimat itu? Kalimat itu kan dimaksudkan adalah kita ada pada sebuah sistem pernikahan yang sebegitu rusaknya. Di mana ya laki-laki, kalau kamu laki-laki ya nggak mungkin lah kamu setia pada satu istri. Omong kosong lah. Jadi ketika temukan seorang pria setia kepada istrinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu seperti sebuah, nggak mungkin. Pasti di belakang ada tipu-tipunya. Tetap pasti ada rahasianya. Artinya kalau kita hidup dalam sistem yang egois, maka Anda itu dipaksa untuk egois. Kalau Anda itu tinggal dalam sistem yang penuh dengan kejahatan, maka Anda itu dipaksa untuk berbuat jahat. Supaya Anda dan saya itu bisa survive, bisa bertahan dalam hidup dunia yang keras. Kalau Anda di tengah-tengah dunia yang keras, ya Anda harus ikut jadi keras. Kalau enggak, Anda akan dimanfaatkan orang. Jadi Anda lihat bahwa orang berbuat dosa seringkali bukan karena dia tidak tahu kebenaran, tetapi seringkali seseorang berbuat dosa sebab dia memang ada dalam sebuah sistem yang salah. Maka oleh sebab itu Yesus datang bukan hanya menyelamatkan pribadi lepas pribadi, tetapi saya percaya bahwa Yesus datang untuk mengubah sistem di mana Anda dan saya hidup. Oleh sebab itu dia menyelamatkan mereka dari Mesir. Mesir bicara tentang sistem kejahatan, bicara tentang sistem kekerasan, sehingga Anda tidak harus hidup seperti orang Mesir hidup. Nah, kata kerja, kata bekerja, Firaun memaksa orang Israel untuk bekerja paksa, bekerja keras. Kata bekerja dalam Alkitab kan menarik.
Kata bekerja dalam Alkitab ternyata menggunakan kata abad. Salah satu kata yang digunakan adalah kata abad. Dan kata abad dalam Alkitab Perjanjian Lama memang tidak menunjuk hanya kepada bekerja saja, tetapi kata abad dalam Perjanjian Lama menunjuk pada kata menyembah. Jadi ketika Fir'aun memaksa orang Israel untuk bekerja bagi dia, bekerja paksa, bekerja keras untuk dia, terikat dalam pekerjaan mereka oleh Fir'aun, maka yang dimaksud oleh bekerja bukan hanya sekedar kerja, tetapi kata bekerja di sana dapat dipahami sebagai menyembah. Kita ini makhluk penyembah. Dan menariknya ketika kita bekerja dalam dunia, kita ini dipaksa untuk menyembah dunia berarti. Ketika orang Israel ada di Mesir bekerja untuk Fir'aun, yang dimaksud dengan bekerja berarti orang Israel hari itu dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Jadi ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, yang dia maksud adalah membebaskan mereka dari penyembahan Fir'aun. Dari penyembahan sebuah sistem dunia yang salah. Penyembahan dari sebuah sistem kejahatan. Penyembahan dari sebuah sistem kekerasan. Kamu nggak harus hidup dengan kekerasan. Kamu nggak harus hidup dalam kejahatan. Keluar dari sistem itu. Tetapi bebas bukan berarti bebas dari Mesir, bebas dari dosa, kemudian bebas berbuat apa saja. Tidak. Kalau baca baik-baik apa yang dikatakan Musa kepada Fir'aun, Musa berkata, biarkanlah umatku pergi, bebaskanlah mereka dari perbudakanmu. Kemudian dia berkata, untuk apa? Masuk tanah Kanaan? Enggak. Menariknya adalah ketika Musa berkata, biarkanlah umatku pergi. Untuk apa? Supaya mereka bisa kaya, mereka bisa hebat, mereka bisa buat apa saja yang mereka mau? Enggak. Tapi Alkitab berkata, biarkanlah umatku pergi, kata Musa kepada Fir'aun, supaya mereka bisa beribadah. Nah, kata beribadah sekali lagi sama dengan kata menyembah. Beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Jadi kita disuruh bebas dari Mesir. Bebas dari Mesir untuk apa? Untuk worship, untuk menyembah Allah di Gunung Sinai. Jadi mereka dibebaskan dari penyembahan Fir'aun, dibebaskan bukan setelah itu bebas buat apa saja, enggak. Tetapi mereka dibebaskan dari penyembahan Firaun, berpindah kepada penyembahan Allah yang sejati. Itulah konsep Paulus dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 dia berkata, kamu yang dulunya hamba dosa, sekarang dibebaskan untuk menjadi hamba kebenaran. Anda lihat, manusia memang adalah makhluk yang menghamba. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Manusia memang perlu sesuatu untuk disembah. Itu sebabnya Tuhan membebaskan mereka. Arti kemerdekaan. Galatia 5:14. Kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka apa? Merdeka dari penyembahan sistem yang salah. Tadi ada katakan sistem Babel. Sistem yang rusak. Kamu nggak lagi harus hidup dalam keegoisan diri. Kamu nggak lagi harus hidup dalam kekerasan. Kamu nggak harus lagi hidup dalam tipu dan menipu, balas dan membalas, benci dan membenci. Kamu nggak harus lagi hidup dalam balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak, kamu dibebaskan dari itu semua. Kenapa? Supaya kamu bisa worship, untuk menyembah. From salvation to worship. Dari keselamatan kepada penyembahan. Dari keselamatan pada penyembahan. Sebab tujuannya bukan tanah Kanaan. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah di padang gurun. Mana tempat di mana mereka beribadah pada Allah tempat gunung? Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah panggilan Tuhan kepada orang Israel supaya mereka bisa menyembah Dia. Gunung Sinai adalah panggilan Tuhan kepada orang Israel supaya mereka bisa membuat perjanjian dengan Dia. Gunung Sinai adalah tujuan pembebasan, bukan Kanaan. Kanaan hanyalah hasil dari Sinai. Kanaan hanyalah hasil dari sebuah penyembahan.
Berkat hanyalah hasil dari sebuah penyembahan. Sorga yang ada dalam pemikiran Anda dan saya adalah hasil dari sebuah penyembahan. Dia melepaskan itu bukan supaya Anda dapat Kanaan. Dia melepaskan kita supaya kita bisa datang pada Dia di dalam Sinai. Kita menyembah Dia. Itu yang kemarin saya katakan. Persoalannya adalah seringkali kita merasa sudah bebas dari Mesir tanpa kita sadar bahwa di dalam hati kita masih ada penyembahan, ada berhala. Sebab kita temukan di Gunung Sinai, mereka beribadah kepada Allah tanpa mereka mengalami perjumpaan dengan Allah, membuat mereka mengalami yang namanya penyembahan berhala. Di kaki Gunung Sinai mereka beribadah. Tapi Tuhan undang mereka bukan hanya di kaki Gunung Sinai. Tuhan undang mereka supaya naik ke puncak Gunung Sinai, berjumpa dengan Dia. Seperti Musa berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Tapi persoalannya adalah mereka menolak undangan Tuhan. Mereka menolak untuk berjumpa dengan Dia. Dan hasilnya adalah ibadah tanpa perjumpaan dengan Allah selalu akan berubah menjadi penyembahan berhala. Menarik ya Bapak Ibu. Mereka sudah tidak di Mesir. Mereka sudah tidak lagi ada dalam penyembahan Firaun. Tetapi mereka sudah bebas. Artinya mereka sudah selamat. Tetapi yang menarik adalah mereka pikir saya sudah tidak di Mesir. Saya sudah tidak dalam perbudakan. Tetapi dalam hati mereka, ternyata mereka masih menyembah sesuatu yang salah. Saya takut, saya ini takut. Banyak orang merasa saya sudah tidak di dunia. Saya sudah ada di dalam satu persekutuan orang percaya yang bernama gereja. Tapi jangan-jangan Anda sekalipun tidak di dunia, sudah ada di gereja. Tapi kalau hati Anda tetap salah, maka yang ada adalah penyembahan berhala. Bukankah itu artinya orang Farisi? Bukankah itu yang terjadi dengan orang-orang ahli Taurat? Orang Saduki di zaman Yesus. Mereka tidak ada dalam perbudakan. Mereka ada di tanah Kanaan. Tetapi justru di sanalah mereka mengalami yang namanya penyembahan berhala. Tuhan marah dan marah dan marah dan marah. Sebab mereka mencoba menyembah Dia tanpa mengalami perjumpaan dengan Dia. Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa. Panggilan kita sama. Voice of worship, biarlah panggilan kita adalah panggilan menyembah. Tapi bukan hanya bentuknya, bukan hanya acaranya, bukan hanya programnya, bukan hanya angkat tangannya, tapi benar-benar hati kita bebas. Sebab di situ kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab ketika mereka tidak mengalami itu, mereka buat berhala, patung anak lembu emas. Perhatikan, dari mana anak lembu emas itu berasal? Dari mana patung anak lembu emas itu berasal? Dari emas. Emas di mana? Emas sembarangan kah? Emas batangan kah? Emas logam kah? Bukan. Tapi perhatikan baik-baik. Harun ketika membuat patung anak lembu emas, yang dia minta adalah emas dari telinga seseorang. Telinga seseorang. Emas dari telinga itulah yang kemudian dipersembahkan kepada Harun, dan Harun membuatnya menjadi patung anak lembu emas. Dari mana saya tahu, Pak, bahwa saya tidak ada pada penyembahan berhala. Saya mengalami kebebasan yang sejati dari Tuhan. Saya benar-benar jadi hamba kebenaran. Dari mana saya tahu? Gampang. Perhatikan kemana telinga kita sendengkan. Kemana telinga kita berikan. Sadarkah Anda bahwa dalam bahasa Ibrani tidak ada kata taat? Dalam bahasa Ibrani tidak ada kata taat. Kata taat dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mendengar. Shema. Bagi orang Ibrani sederhana. Kalau kamu dengar dan kamu lakukan, kalau kamu dengar, maka kamu harus melakukan. Maafkan saya. Bagi orang Ibrani sederhana, kalau kamu mendengar, berarti kamu harus melakukan. Kalau kamu mendengar secara telinga, tetapi kamu tidak melakukan, itu namanya tidak mendengar. Sekali lagi ya. Bagi orang Ibrani, gampang.
Semua yang kamu dengar, kamu harus lakukan. Kalau kamu dengar tapi kamu tidak lakukan, itu namanya tidak mendengar. Saya punya anak sama seperti sebagian besar Anda. Waktu anak saya lebih kecil, biasanya saya teriak, "Nak, mandi nak." Anda tahu anak kecil kalau sudah disuruh mandi sama orang tua, jawabannya apa? 5 menit lagi, Pak. Saya tunggu 5 menit. Nggak mandi-mandi. Saya teriak, "Nak, mandi nak." Suara agak lebih tinggi. Dia bilang, "Ya, Pak. 5 menit lagi." Saya tunggu 5 menit. Nggak mandi-mandi. Saya teriak tambah 1 oktav lebih tinggi. "Nak, mandi nak." Dia balas teriak lebih keras. "Iya, Pak. 5 menit lagi." Akhirnya saya teriak paling keras. Sudah dari tadi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ya, 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 ya. Dan saya akan bilang anak saya begini. Kalau kamu dengar, kamu lakukan. Kalau kamu tidak dengar, kalau kamu dengar tapi kamu tidak melakukan, itu samanya tidak mendengar. Semoga Anda setuju. Kalau kamu dengar, kamu lakukan. Kalau kamu dengar tapi kamu tidak lakukan, itu sama saja tidak mendengar. Bukankah perumpamaan Tuhan Yesus sama? Ada 2 anak. Anak pertama dia suruh pergi ke ladang, jawabnya nggak mau. Jawabnya ya, tapi tidak pergi. Anak kedua jawabnya nggak mau, tapi kemudian menyesal, kemudian pergi, kemudian dia tanya, "Mana yang melakukan kehendak Bapa?" Jawabannya sederhana. Yang sekalipun pernah jawab enggak, tetapi kemudian lakukan, itulah yang sesuai dengan kehendak Bapa. Perhatikan kemana telinga kita arahkan. Jangan-jangan telinga kita serahkan kepada berhala anak lembu emas. Telinga kita serahkan pada berhala anak lembu emas. Dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukan. Itu sama saja menunjukkan bahwa Anda belum dimerdekakan. Masih ingat Tuhan Yesus memberi perumpamaan yang sama tentang 2 dasar? Sama kan? 2 dasar, ada orang yang bijaksana dan ada orang yang bodoh. Dari mana saya tahu bahwa itu bijaksana, dari mana saya tahu bahwa itu bodoh? Gampang. Yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Perhatikan kalimat Tuhan Yesus baik-baik tentang arti bijaksana dan bodoh. Dia berkata yang bodoh adalah mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan. Artinya bagi Tuhan Yesus sederhana. Orang ini disebut bodoh bukan karena dia tidak tahu apa yang benar. Sekali lagi. Orang ini bodoh bukan karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebab dia mendengar, dia tahu kebenaran. Orang ini bodoh sebab sekalipun sudah tahu, sekalipun sudah dengar, sekalipun mengerti, tetapi dia tidak melakukan. Semoga Anda setuju. Dia bodoh bukan karena tidak tahu. Dia bodoh sebab dia tahu, tapi dia tidak lakukan. Dia bijaksana bukan karena hanya dia tahu. Bukan. Dia bijaksana sebab ketika dia tahu, dia melakukan. Perhatikan kemana emas, anting-anting, telinga Anda serahkan kepada Tuhan atau kepada yang lain. Kita dibebaskan untuk supaya bisa menyembah Tuhan. Lakukan apa yang dia mau. Galatia 5:14 itu sebabnya ditutup dengan satu hal. Dia berkata, kamu dimerdekakan supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Kemudian Galatia 5:14, dan kamu melayani satu sama lain dengan kasih. Anda lihat, tadi saya katakan Mesir gambaran kekerasan. Mesir gambaran kekejaman. Mesir gambaran kejahatan. Tapi Tuhan kemudian bebaskan kita dari semua itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani satu sama lain. Karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Tanda kedua orang yang bebas, bukan hanya dia taat, tapi tanda kedua orang bebas adalah dia bisa melayani dengan kasih.
Saya berdoa, kita bukan hanya orang yang menyembah, tapi kita adalah orang yang melayani satu sama lain dengan kasih. Bukankah Yesus lebih dulu mengasihi kita?